3, 2, 1, let's go. Oke. Selamat datang kembali di Suara Kawan bersama gue Noki di sini. Terima kasih sudah memilih suara dan selamat mendengarkan. Ketika gue lagi bicara tentang altruisme di episode kemarin, gue diantarkan. Gue disuguhkan kepada sesuatu yang sebenarnya tuh kejadian yang terjadi dalam perilaku manusia ini tuh berkembang, ya kan? Dan gue cari tahu lah, ya dapatlah hal yang pengen gue bahas di episode kali ini. Di episode kali ini gue akan membahas tentang society 1.0 atau 1.0. Ini tuh suatu konsep yang merujuk pada tahap awal perkembangan manusia dalam bermasyarakat. Nah, di society 1.0 ini, atau mungkin akan gue bilang sosial satu aja lah ya, biar gampang gitu, adalah tahapan awal dari perjalanan panjang evolusi manusia yang membawa kita ke era modern saat ini. So here we go guys, mulai kita bahas episode 1 tentang sosial 1. Pada tahap pertama dalam perkembangan dalam bermasyarakat, sosial 1 ini sering digunakan untuk menggambarkan masyarakat dengan kegiatan yang berburu gitu ya, hunter dan pengumpul, looter nih. Kalau yang suka main PUBG ngerti ini looter kayak mana gitu kan. Nah, manusia yang hidup dengan cara berburu hewan liar, mereka memburu binatang besar kayak mamut. Mamut tuh kalau lu nggak tahu, kalau lu pernah nonton film Ice Age yang 1, ada tuh yang kayak gajah, yang itu mamut. Badak berbulu kan, badak tapi ada bulunya, kalau sekarang kan kulit doang. Dan rusa besar, mose. Beneran ya, evolusi rusa besar tuh mose kayak sekarang. Dan mengumpulkan bahan-bahan untuk bertahan hidup ya, kayak tumbuhan gitu kan ya. Mereka ngumpulin daun, buah-buahan, apalagi akar, mungkin nggak tahu gue juga. Itu semata untuk mereka bertahan hidup. Nah, di era ini mereka bukan main karakter kan, bukan tokoh utamanya gitu. Ya kalau tokoh utama kan selalu menang ya, selalu hidup gitu ya sampai akhir hayatnya, mungkin mati karena capek gitu atau sakit gitu ya. Nah, di lingkungan mereka ini nggak hidup sendiri gitu, nggak pernah selalu bisa menang gitu, karena mereka tuh bersaingnya bisa sesama manusia atau sama hewan-hewan karnivora lainnya gitu ya, kayak singa, harimau bergigi tajam, atau saber-tooth yang di film Ice Age gitu, yang ada gigi nyampe keluar. Gue juga bingung kenapa jadi gue mikir itu singa loh dulu, ternyata itu harimau gitu ya, harimau bergigi tajam. Atau buaya-buaya besar gitu, karena buaya udah lama kan ya, hewan purba. Nah, biasanya mereka berkelompok nih antara 20 sampai 50 orang agar mereka sedikit aman dari ancaman yang tadi ya. Tapi itu pun sudah dan itu udah si 50 ini itu tuh udah apa ya? Udah sulit mereka untuk mencari sumber daya. 50 orang cuy, beda sama sekarang gitu ya. Dulu mah harus berburu mamut, mungkin kalau jumlahnya dikit gitu ya bisa buat sebulan gitu. Nah, ini satu bisa buat 2 minggu doang kali ya gitu, putus berburu lagi gitu. Nah, di era ini tuh mereka juga sebetulnya punya gadget gitu ya. Gadgetnya tuh nggak ke kita gitu, kita udah punya teknologi gitu kan. Nah, mereka teknologi juga punya, tapi yang terbaik di era itu tuh bentuknya sederhana, tapi ini menjadi alat utama buat mereka untuk mencari sumber daya gitu ya, kayak batu, tulang gitu, kapak, kulit hewan, alat-alat yang dibuat dari bahan-bahan alami lah gitu ya, sebagai bahan dari alat bantu mereka untuk berburu atau ngumpulin sesuatu gitu.
Nah, kehidupan masyarakat society satu ini tuh hidup berpindah-pindah, atau biasa kita nomaden. Kita juga sebetulnya bisa, tapi pakai mobil. Ada mobil camping, camper van aja. Pengen batu gue punya camper van. Dari ya mereka berpindah-pindah dari satu tempat lain ke tempat yang lainnya agar mereka bisa bertahan hidup di lingkungan yang sangat keras dan tidak menentu ini gitu ya. Ya lawannya seperti tadi, lawannya itu predator, terus eh, ketersediaannya tumbuh-tumbuhan, bencana alam, ya gunung meletus, continental drift, buset continental drift, jauh amat, dan memaksa mereka beradaptasi dengan lingkungan hanya demi agar ketersediaan sumber kehidupan mereka tuh terpenuhi gitu. Tapi dalam perjalanan mereka untuk berpindah-pindah ini gak mudah buat mereka. Seringkali ancamannya yang tadi yang udah disebutkan tadi ya, berhadapan dengan cuaca-cuaca yang tidak menentu gitu. Kalau dingin ya dingin banget gitu kan. Kalau panas ya panas banget gitu. Belum hujan, badai angin, badai pasir, badai salju, badai tanah, nggak ada tanah longsor gitu. Dan kekurangan sumber daya makanan mereka. Begitu pun ancaman dari hewan lain, bahkan dari manusia tadi ya. Medan yang sangat sulit, dan belum lagi ketika mereka sakit atau cedera. Nah, mereka ini belum punya obat nih. Obatnya masih ramu. Wah, masih ramu, masih jadi tabib kalau bahasa orang desa, tabib. Jadi kayak satu tumbuhan dicobain gagal, satu tumbuhan lagi dicobain gagal, sembuh, pakai sembuh, ya kayak gitulah. Jadi masih ada banyak malpraktek gitu. Tapi herbal, udah bagus herbal gitu. Jadi kalau mereka tuh kayak luka sedikit aja, ya kayak kita kena pisau gitu, ya sedikit aja bisa merenggut nyawa mereka karena infeksi. Ya kayak lu misalkan kenapa ya, lu jatuh, lu punya luka, terus lu demam, nah itu sebetulnya bentuk dari infeksi. Tapi demam itu yang membuat lu tuh jadi apa ya, imun lu tuh lagi perang lawan bakteri tersebut. Dibantuin lah sampai antibiotik, dibantuin sama Panadol gitu ya, bukan Panadol, dibantuin sama paracetamol gitu. Tapi di zaman ini tuh belum ada yang kayak gitu tentu, antibiotik belum ada gitu ya, obat kayak gitu nggak ada cuy. Jadi rentan banget mereka meninggal gitu. Luka parah apalagi, ya udah, mending tinggalin gue aja, gue mati di sini gitu ya. Bahkan ibu-ibu yang melahirkan, ibu-ibu perempuan-perempuan yang melahirkan tuh kecenderungan meninggal tuh lebih tinggi daripada era sekarang gitu ya. Ya mereka berhadapannya sama alam bos, atau penanganan medis yang memadai yang dapat menanggulangi hal itu. Nah mereka tuh nggak bisa gitu. Dan ancaman mereka juga mati karena kelaparan. Ya sekarang lu jalan misalkan di sini lagi, di tempat lu lagi musim dingin parah nih, sumber daya nggak ada, lu jalan nih ke tempat yang adem gitu, yang tropis gitu, yang mataharinya banyak, yang bisa menghangatkan tubuh gitu ya, dan itu kan lu perjalanannya banyak bos. Yang nggak mau, kemungkinan lu kalau kelaparan, dehidrasi, wah meninggalnya karena kayak gitu gitu ya. Nah, orang-orang di sosial satu ini tuh bener-bener diuji banget deh sama alam gitu. Saingan mereka ya alam itu sendiri, saingan mereka ya bumi itu sendiri gitu. Kalau sekarang kan kita bisa manipulasi ya, kita bisa yang tadinya hidup dingin kita udah punya penghangat ruangan, yang tinggal di panas-panasan kita punya AC gitu ya. Dulu nggak ada bos, dingin dingin, panas ya panas gitu, nggak ada yang bisa ngedinginin gitu. Bener-bener di seleksi alam lah intinya mah. Ya kasarnya lu nggak kuat lu mati gitu. Gak ada yang namanya safe zone atau ancaman mereka itu selalu mengintai. Karena kalau safe zone biasanya kan kalau di sana ya, tadi disebutkan kan ya, kayak mereka tuh uh, apa apa namanya, ada saingannya sama manusia-manusia lain gitu kan, kelompok manusia lainnya gitu. Jadi kalau mereka ada di safe zone dan merasa tempat itu nyaman, ya nggak menutup kemungkinan ada orang lain yang akan nyerang tempat tersebut gitu, dan mereka ya berguguran juga gitu. tapi ini ya, tapi meskipun kehidupan di era sosial satu ini sederhana dan banyak ancamannya, pola hidup pada masa ini membentuk dasar pemahaman manusia tentang lingkungan, tentang kerjasama, tentang kebutuhan untuk bertahan hidup,
Nah, masyarakat ini juga tuh menanamkan nilai-nilai seperti gotong royong, saling menjaga, dan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Nah, ini masuk ke altruisme yang kemarin. Jadi ya, altruisme sudah sejak dulu berarti ada ya gitu. Jadi apa sih yang bisa kita ambil gitu dari masyarakat terdahulu? Mungkin di gue nggak lengkap, gue bisa cari tahu sendiri lebih lengkapnya di uh, jurnal ilmiah Google atau platform-platform lain gitu yang bisa melengkapi informasi ini gitu. Di sini gue cuman buka pemikiran lo aja agar lu lebih tertarik lagi terhadap uh, pengetahuan yang udah gue kasih ini. Anjir, sok guru banget gue ya, padahal gue sharing doang. Ya udah, paling itu aja yang bisa gue ceritain tentang sosial satu ini atau society 1.0. Banyak hal yang bisa lu ambil dan gue ambil dalam perjalanan bermasyarakat ini, dan tidak mengurangi esensi dari kehidupan bersosial gitu ya. So paling itu aja dari gue. Terima kasih udah mau dengerin sampai habis. Subscribe kalau lu mau subscribe, like jika berkenan, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sekian dari gue, dah. Hebat banget loh orang-orang di Societas 1.0 ini, gila. Kebayang gak sih lu lagi luka nih, luka kecil gitu ya, kegores pisau atau kena apalah gitu, terus lu gak ada obatnya, anjir. Kayak gue bakal udah tinggalin gue aja, boy. Udah tinggalin gue, udah lu cabut. Kirain gue mati di sini daripada gue jadi beban gitu kan. Iya udah.